Audio Jungle. Pendapat saya itu penting karena untuk membiayai pembangunan negara. Dan menurut saya penting karena pada masa depan uang pajak yang masuk pada kas negara akan dipergunakan untuk pembangunan fasilitas negara. Menurut saya penting juga karena nantinya penggunaan pajak itu sendiri akan sangat bermanfaat untuk masyarakat dan juga negara. Bagi saya sangat penting karena generasi muda zaman sekarang banyak sekali yang masih belum mengetahui tentang perpajakan. Sejatinya mereka hanya mengetahui manfaat pajak. Oleh karena itu, pengetahuan tentang pajak sangat dibutuhkan untuk membentengi masyarakat dari pajak yang buruk dan salah. Bakalan semacam ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak telah banyak membuat program yang digunakan untuk memberikan pengetahuan yang mendasar tentang pajak. Menurut saya, pajak bagi generasi muda atau generasi Z adalah hal yang sangat penting untuk dipelajari dan dilaksanakan demi melanjutkan ekonomi negara. Seperti yang kita ketahui, pajak itu sifatnya memaksa. Jadi bisa kita simpulkan sendiri bahwa penerimaan pajak bagi suatu negara sifatnya adalah krusial. Selain itu, edukasi perpajakan juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kegiatan perpajakan bagi tiap-tiap individu yang nantinya akan menjadi seorang wajib pajak. Sehingga ketaatan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan akan terus berjalan demi keberlangsungan negara di masa yang akan mendatang. Kalau saya, impian pekerjaan saya itu pengusaha bisnis dan menjadi tenaga medis kesehatan lagi. Jenis perpajakannya yaitu PPH atau pajak penghasilan. Pekerjaan impian saya adalah menjadi pengusaha bisnis ekspor impor dan mungkin pajak yang saya gunakan adalah PPH, pajak penghasilan. Pekerjaan impian saya adalah staf administrasi dan jenis perpajakannya adalah PPH. Pekerjaan yang saya impikan adalah ingin mempunyai suatu usaha di bidang fashion, karena saya sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan fashion. Jenis perpajakannya seperti pajak penghasilan PPh 21. Pajak ini merupakan jenis pajak yang dikenakan berdasarkan atas penghasilan berupa gaji, honor, upah, tunjangan, serta pembayaran lainnya atas produk atau jasa yang kita jual. Pajak PPh 21 ini dibayarkan dengan cara memotong penghasilan setiap karyawan secara langsung. Kemudian pajak ini disetorkan ke pemerintah dan berikan bukti potong PPh 21-nya kepada karyawan. Pekerjaan impian yang saya miliki adalah untuk menjadi pemilik kafe atau membuka usaha sendiri. Kemungkinan besar kegiatan perpajakan yang harus saya lakukan adalah untuk mendaftar menjadi NPWP atau wajib pajak, kemudian membayar pajak dari hasil penghasilan saya. Untuk saat ini, saya belum menetapkan pekerjaan impian saya secara pasti. Namun, saya ingin bekerja sesuai dengan prospek karir pendidikan yang saya tempuh saat ini. Apabila saya nanti menjadi pegawai kantor, pajak yang harus saya tunaikan tentunya adalah pajak penghasilan. Saya juga memiliki keinginan untuk membuka kafe. Kalau saya membuka kafe, berarti pajak yang harus saya tunaikan adalah pajak bumi dan bangunan. Saya juga harus menyetor pajak pertambahan nilai yang sudah dibayarkan oleh para pelanggan saat melakukan transaksi. Kalau saya punya rumah nanti, tentunya saya juga harus menunaikan pajak bumi dan bangunan. Dan kalau saya bisa lebih sukses nanti, siapa tahu saya bisa membayar pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Siapa yang tahu? Pesan dan kesan saya itu kesannya terima kasih banyak atas pengertian dan ilmu yang Ibu telah berikan sehingga saya bisa memahami tentang perpajakan. Pesan saya untuk Ibu, lebih sabar dalam menghadapi mahasiswa yang memiliki banyak karakter. Pesan dan kesan saya selama mengikuti pelajaran perpajakan, mendapatkan banyak ilmu yang baru saya pelajari selama di perkuliahan ini dan menjadi mengerti tentang pajak. Pesan saya, terima kasih telah sabar untuk mengajar dan memberikan banyak ilmu. Pesan saya untuk Ibu Trini, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan online ini, dan pesan saya lebih sabar lagi dalam menghadapi
mahasiswa dengan berbagai macam. Pesan saya adalah jangan pernah menyerah untuk mendidik mahasiswa atau mahasiswi yang kurang dan lambat dalam memahami pembelajaran perpajakan ini. Dan saya berharap kami secepatnya dapat belajar secara offline. Dan kesan saya saat Ibu Trinik selaku dosen perpajakan menjelaskan dan menyampaikan suatu materi secara mendetail dan jelas sehingga banyak ilmu yang telah kami dapatkan. Pesan saya untuk Ibu Trinik agar ia tidak berubah karena pembelajaran yang dia terapkan saat ini sudah cukup baik dan efektif. Kesan saya untuk Ibu Trinik cukup baik karena beliau selalu memastikan agar mahasiswanya selalu memperhatikan dengan memberikan pertanyaan di tengah pembelajaran. Beliau juga memastikan agar semua mahasiswa dan mahasiswi mengerti tentang materi-materi yang telah dipelajari. Sebelumnya, saya sudah pernah mengikuti kegiatan perkuliahan perpajakan secara formal. Kesan yang saya dapat dari situ adalah perpajakan adalah dunia yang luas dan begitu kompleks. Dan pada saat itu saya juga mengalami kesulitan untuk memahami segala alur yang ada dengan begitu cepat, dengan penjelasan yang begitu singkat. Dalam perkuliahan perpajakan bersama Ibu Trinik, saya merasa penjelasan yang diterima lebih mendetail dan lebih mudah untuk dipahami. Selain itu, dengan adanya tugas membuat PowerPoint dan video seperti ini, para mahasiswa tidak terpaku dengan penjelasan yang hanya diterima dari dosen. Para mahasiswa diberi kesempatan untuk bereksplorasi, berekspresi, berkreasi, dan berpartisipasi dalam tugas yang diberikan. Secara keseluruhan, kegiatan perkuliahan perpajakan untuk saya sangat menantang dan sangat mengedukasi.